Raja Kegelapan Silver Relic adalah mantan wakil kapten dan juga dikenal dengan gelar tangan kanan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Karena gelarnya itu, tentu kita udah tahu kalau Relic itu sangat kuat. But, sekuat apa sih doi? Yuk kita bahas seberapa hebat kekuatan Relic. Di akhir cerita One Piece episode 392, dengan jelas kita bisa mengetahui kekuatan Relic saat Shaki mengatakan bahwa kekuatan Relic itu 100 kali lebih kuat dibanding ke-11 supernova. Merinding mimin bosku mendengarnya. Dan di awal One Piece episode 395, kita juga bisa lihat saat Garp mendapat informasi bahwa Relic mungkin berada di Pulau Shabaudi. Garp mengatakan kepada anak buahnya untuk tidak usah repot-repot menghadapi Relic, karena Garp beranggapan jika angkatan laut bergerak untuk menangkap Relic saat itu, maka mungkin mereka akan gagal dan kehilangan banyak pasukan hebat. Makanya Garp berkata lebih lanjut bahwa untuk menangkap Relic, angkatan laut harus memiliki persiapan yang matang. Terlebih saat itu mereka juga sedang menghadapi Shirohige, which means jika mereka saat bersamaan juga menghadapi Relic, maka mereka sudah jelas terlalu berani untuk menantang dua legenda bajak laut sekaligus, yaitu Shirohige dan Relic. Selain karena kekuatannya yang sudah disampaikan oleh Shaki dan Garp tadi, Relic juga ternyata udah terbukti loh memiliki kecepatan dan refleks yang luar biasa. Sekilas, kita bisa melihat kecepatannya ketika dia secara cepat mengambil rantai budak yang melingkari leher Kemi. Dengan sabar, ia menghitung waktu kapan rantai itu terlepas dan meledak. Lalu kemudian sebelum rantai itu meledak, dengan presisi waktu yang sangat luar biasa, Relic pun bisa mengambil rantai budak yang melingkari leher Kemi itu dan melemparkannya jauh sebelum rantai budak itu hancur dengan sendirinya. Sungguh sangat mengesankan kan bosku? Namun belum habis sampai di situ, kita masih aja diperlihatkan betapa cepatnya Relic saat dia berhasil mencegat serangan Kizaru ketika sang Laksamana itu hendak akan membunuh Zoro. Dengan catatan ya bosku, saat itu Kizaru nggak sadar loh ketika Relic tiba-tiba menangkis serangannya terhadap Zoro. Bahkan saat itu, Relic di usia tuanya yang tidak semuda dulu dan cepat lelah ketika bertarung, ternyata masih mampu loh mengimbangi kecepatan cahayanya Kizaru. Bayangkan aja bosku, tua bangka begini aja Relic masih kuat banget kan? Nah, gimana coba waktu dia masih muda dan fit dulu? Kizaru mah mungkin masih seupil tuh bagi Relic. Ya, Relic memang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa meskipun usianya sudah uzur. Kita udah tahu saat awal-awal Luffy frustasi karena kematian Ace, Relic pun datang menjumpai Luffy dengan berlayar dari Shabaudi menuju Amazon Lily. Namun saat di perjalanan menuju Amazon Lily, kapal yang dipakai Relic hancur karena badai ketika ia memasuki area Calm Belt, yang mana sarangnya para monster laut, sehingga memaksanya untuk melanjutkan perjalanan dengan cara berenang. Dan ketika hendak mencapai area daratan Amazon Lily, secara mengejutkan ia diserang oleh monster laut. Dan tahu nggak yang lebih mengejutkan lagi? Ya, Relic dengan gampang tangan kosongnya merontokkan monster laut itu hingga mati. Gila nggak tuh? Jinbe aja yang terbiasa melihat Shirohige kemudian terkejut saat melihat kekuatan Relic secara langsung di Amazon Lily. Tepatnya ketika Relic mencuri kapal angkatan laut agar mereka bisa pergi ke Marineford untuk membantu Luffy membunyikan lonceng Oxbell sebagai penghormatan terakhir untuk kematian Ace dan Shirohige. Terlihat di sana saat mereka bertiga sampai di Marineford, Relic dengan gampangnya bisa melempar peluru dengan kekuatan dan akurasi yang ekstrim, dan bahkan ia mampu menghancurkan bola meriam yang ditembakkan kepadanya. Meskipun Relic mengatakan bahwa kekuatan fisik dan kecepatannya sudah agak menurun dibanding masa mudanya, namun tak bisa dipungkiri juga bahwa Relic adalah seorang pendekar pedang yang sangat kuat dan terampil. Sama halnya seperti Zoro, Relic juga dapat loh membuat kilatan cahaya yang terkompresi dengan sangat kuat melalui pedangnya.
seperti yang ditunjukkan ketika dia memotong tanah dengan mudah untuk mencegah angkatan laut yang mengejar Luffy. Dia juga dapat menggabungkan Boshoku Haki dengan ilmu pedang yang memungkinkannya untuk bertarung setara dengan Kizaru. Kita tentu udah tahu kalau Kizaru juga adalah seorang pendekar pedang hebat yang menggunakan pedang energi cahaya Amano Murokumo. Namun sekalipun Kizaru sehebat itu, Rayleigh dengan kemampuan pedangnya serta kombinasi Boshoku Haki berhasil mengiris wajah Kizaru hingga membuat darah muncrat dari wajah Kizaru yang seorang pengguna buah iblis Logia. Walaupun sampai saat ini kita belum tahu jenis pedang apa yang dimiliki Rayleigh, yang pasti yang kita tahu adalah Rayleigh memiliki pedang lurus bermata dua dengan gagang bundar besar yang panjangnya kira-kira setengah panjang tubuhnya. Sebagai seorang yang bergelar tangan kanan Raja Bajak Laut, tak ayal membuat Rayleigh mampu memanfaatkan haki dengan cara yang sama seperti Shanks, Luffy, dan Whitebird serta yang lainnya. Rayleigh seperti yang kita tahu bisa menggunakan kesemua jenis haki, yaitu Kenbunshoku Haki, Bushoshoku Haki, dan Haoshoku Haki. Rayleigh juga terbukti memiliki penguasaan haki yang hebat dan memanfaatkan ketiga jenis haki itu untuk mengajari dan melatih Luffy hal-hal dasar tentang haki. Ya, tentu kita juga harus berterima kasih kepada Rayleigh karena dia sudah menjelaskan secara rinci kepada kita apa itu haki. Penguasaan haki yang ditunjukkan Rayleigh kepada kita jelas dapat kita lihat saat ia menggunakan Kenbunshoku Hakinya yang mampu merasakan emosi dan sifat orang lain. Dia juga bisa menggunakannya untuk merasakan kekuatan orang lain dalam skala yang luas. Hal ini ditunjukkan saat Rayleigh menggunakan Kenbunshoku Haki ini untuk merasakan bahwa ada 500 makhluk di dalam pulau Rusukaina, tempat di mana ia melatih Luffy, yang bahkan kata Rayleigh, para makhluk penghuni pulau itu lebih kuat daripada Luffy. Secara lebih jelas, Rayleigh menunjukkan kemampuan Kenbunshoku Hakinya untuk menghindari serangan gajah yang menyerangnya dengan mata terpejam. Sugoi enggak tuh? Selain Kenbunshoku Haki, Rayleigh juga memiliki tingkat keahlian yang sangat tinggi dalam hal Bushoshoku Haki, yang memungkinkannya untuk secara efektif melumpuhkan kekuatan pengguna buah iblis Logia. Seperti yang terlihat saat Rayleigh dengan kemampuan pedang serta kombinasi Bushoshoku Hakinya berhasil mengiris wajah Kizaru hingga membuat darah muncrat dari wajah Kizaru yang seorang pengguna buah iblis Logia. Sementara saat mengajari Luffy dasar-dasar haki, Rayleigh terlihat gampang sekali meruntuhkan seorang gajah raksasa hingga membuat gajah itu sangat marah dengan kemampuan Bushoshoku Haki Rayleigh. Dan yang paling berharga untuk kita ketahui saat itu, Rayleigh tidak menggunakan Bushoshoku Hakinya untuk bertahan, melainkan untuk menyerang. Sementara serangan Gear Second Luffy tidak dapat berbuat banyak dalam menjatuhkan gajah itu, Rayleigh malah dengan santai sekali membuka telapak tangannya untuk memakai Bushoshoku Haki. Gajah itu pun terpental jauh akibat serangan Bushoshoku Haki Rayleigh itu. Rayleigh juga terlihat dapat memindahkan kekuatan Bushoshoku Hakinya pada sebuah kayu yang dipakai untuk melatih Kenbunshoku Haki Luffy. Sangat keren kan? Dan yang terakhir terlihat tentunya adalah haki langka yang hanya dimiliki beberapa orang, dan itu adalah Haoshoku Haki. Sebagai seorang dengan julukan Raja Kegelapan, tentu seperti yang kita tahu, Rayleigh juga menguasai Haoshoku Haki dengan tingkatan yang sangat tinggi. Hal pertama Haoshoku Haki yang ditunjukkan Rayleigh kepada kita yaitu saat ia mengintimidasi seluruh orang yang berada dalam ruang pelelangan. Ya, ia membuat hampir seluruh orang yang berada dalam ruangan itu pingsan tak sadarkan diri. Dan bukan hanya sekali, ia malah mengintimidasi orang dalam ruangan itu dengan Haoshoku Haki miliknya sebanyak 2 kali. Dan tentu bukan hanya kepada manusia aja, Rayleigh juga melakukan intimidasi Haoshoku Haki ini kepada gajah raksasa saat hendak mengajari Luffy. Tak ayal, ketika ia membelalakkan matanya, gajah raksasa itu pun tumbang tak berdaya akibat Haoshoku Haki milik Rayleigh ini. Marvelous. Kemampuan Rayleigh dengan hakinya ini memang bukan main luar biasanya. Menurut Mimin, Rayleigh masih merupakan salah satu karakter terkuat di One Piece. Tentu kalian semua setuju kan dengan yang Mimin bilang? Ya,
Untuk mendukung pendapat Mimin tadi, kita bisa lihat kok di One Piece episode 870 yang menunjukkan kepada kita bahwa Rayleigh masih merupakan salah satu karakter terkuat di One Piece. Luffy aja sampai terpental jauh tuh saat Rayleigh meninju Luffy ketika Luffy dalam mode Gear 4 Boundman-nya. Bahkan sepertinya kelihatan Luffy kayak seperti sasana tinju aja tuh bagi Rayleigh. Yep, Rayleigh mungkin bisa aja memukul Luffy seperti yang dilakukan Kaido kalau dia sedikit lebih serius. Dan ini bisa diartikan bahwa Rayleigh dengan segala kemampuan dan kekuatannya masih sedikit berada pada level yang sama dengan Yonko. Itu menurut Mimin ya bosku. Well, itulah bosku pemaparan tentang kekuatan Meyo Rayleigh sang Raja Kegelapan. Gimana menurut kamu bos? Jika kamu ada kritik dan saran seputar video dan channel kita ini, sampaikan di kolom komentar ya. Ciao!